Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunilisa Putri dengan stambuk A1 J1 18015 dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem sirkulasi sebagai laporan praktikum anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Tentu saja dalam praktikum ini saya dibimbing oleh seorang asisten bernama Kisan Muhammad. Langsung saja, pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki perbedaan struktur masing-masing. Pembuluh darah memiliki 3 lapisan utama, yaitu pertama, tunika intima, yang kedua tunika media, dan yang ketiga tunika adventitia. Semakin besar pembuluhnya, semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen, sedangkan pembuluh darah yang menyangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju jantung membawa darah yang mengandung karbon dioksida. A. Pembuluh darah vena. Ada pada gambar berikut pembuluh darah vena. Istilah vena digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Ada 3 macam vena, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Kedua, vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian bawah. Ketiga, serta vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari paru-paru. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari kapiler, retiola, dan kapiler. Berikutnya pembuluh nadi atau arteri. Ada pada gambar berikut. Ini adalah pembuluh nadi atau arteri. Istilah arteri bisa digunakan untuk pembuluh darah yang alirannya darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Tunika intima atau tunika interna itu berada pada bagian ini sebagai lapisan dalam yang terdiri dari lapisan sel-sel endotelis. Di bawah lamina endotelis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas dan disebut lamina subendotelis. Pada lamina subendotelis dijumpai serabut-serabut elastik dan tidak jelas. Kelihatannya ada sel-sel pada batas tunika intima dengan tunika media. Serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas. Bergelombang dengan arah sirkuler disebut sebagai membran elastika internal oleh karena serabut-serabut elastika ini tebal dan merupakan membran. Yang kedua itu tunika media. Tunika media itu ada pada bagian sini. Tunika media adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Lapisannya ini jauh lebih tebal dibanding dengan tunika intima atau 2 kali tebal tunika intima. Yang ketiga, tunika adventina berada pada bagian ini, ada di gambar berikut. Tunika adventia menyelubungi tunika media dari sebelah luar adalah jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunika media. Lapisan ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium sebagai batas tunika media dan tunika adventia. Cukup jelas kelihatan lamina elastika ekstema, tetapi tidak setebal dan sejelas lamina elastika interna. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Lapisan tengah terdiri atas
otot polos, lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Sementara itu, lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Elastis arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri dan arteriol memperoleh peredaran dari sebuah sistem pembuluh yang khusus yang dikenal sebagai vasa vasorum. Keduanya juga disarafi oleh serabut-serabut saraf yang ramping yang melingkari dinding pembuluh darah. Arteri bercabang-cabang sehingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh itu disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan. Saluran halus itu juga disebut dengan kapiler. Yang ketiga itu kapiler. Kapiler itu ada pada gambar berikut. Pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel-sel endotel yang berinti gepeng terletak memanjang sesuai dengan aliran darah, berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastin tipis, disertai sel perivaskuler atau perisit. Perisit terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkrim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Terdapat miosin aktin dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontraktilitas. Kapiler terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, kapiler kontinu atau somatik merupakan kapiler yang paling umum ditemukan pada kebanyakan organ. Jaringan seperti pada otot, paru, sistem saraf, pusat kulit, jaringan ikat, dan kelenjar endokrin. Yang kedua, kapiler bertingkap atau kapiler ini dijumpai pada jaringan tempat berlangsungnya pertukaran zat secara cepat antara jaringan dan darah, misalnya pada mukosa usus, kelenjar endokrin, glomerulus ginjal, dan pankreas. Ketiga, kapiler sinusoidal. Kapiler ini terutama ditemukan di dalam hati dan organ hematopoietik seperti sumsum tulang dan limfa. Kapiler berkelok-kelok dengan diameter antara 30 sampai dengan 40 mikrometer yang melambatkan aliran darah. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem sirkulasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.